Audio Jungle. 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 Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Erwin Eskalatiku. Saat ini dipercayakan sebagai Supervisor 2 Remote Station, Telekomunikasi dan Peripheral 1, bagian Fasilitas Operasi, UP2B Sistem Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi knowledge capturing tentang pengenalan sistem teleproteksi. Pengertian teleproteksi: pengaman jarak jauh atau teleproteksi adalah peralatan yang berfungsi untuk mengirimkan dan menerima sinyal kontak dari sistem proteksi. Fungsi dari teleproteksi itu sendiri, teleproteksi dioperasikan bersama peralatan relay proteksi, antara lain distant relay, pilot relay, differential relay, dan lain-lain, atau dapat juga berdiri sendiri sebagai sarana proteksi peralatan atau sistem jaringan listrik seperti OLS, bisa juga digunakan sebagai direct trip, remote alarm, dan lain-lain. Koneksi teleproteksi berikut. Pada blok ini adalah blok untuk gardu induk A, dan ini adalah media komunikasi, baik itu menggunakan PLC, baik itu menggunakan multiplexer, baik itu menggunakan fiber optik, direct fiber optik, atau bisa menggunakan juga clear channel menggunakan transport I1 atau codirectional interface. Terus blok yang ini adalah blok untuk GIB. Pada GIA, komunikasi antar relay panel ke teleproteksi antara lain DC supply atau biasa disebut common. Selanjutnya koneksinya menggunakan command in. Selanjutnya ada command out. Terus channel in service atau biasa digunakan untuk indikasi ke anunsiator panel di relay panel ini.
status untuk teleprotection alarm atau teleprotection healthy. Terus satu komunikasi lagi namanya overall check. Ini biasanya digunakan untuk relay elektromekanik. Ini kalau biasanya disebut di lapangan cek sinkro relay. Antara teleproteksi ke media komunikasi terdapat transmit dan receive. Selanjutnya media komunikasi ini yang akan melanjutkan informasi dari GIA ke GIB. Selanjutnya dari media komunikasi ini terdapat koneksi TX dan RX. TX adalah transmit, RX adalah receive. Terus ke teleproteksi. Begitupun di sisi teleproteksi ke panel relay GIB sama, terdapat DC supply, command in, command out, channel in service, yang seperti saya sebutkan tadi untuk teleprotection healthy atau teleprotection fault, dan overall check untuk relay elektromekanik sebagai fungsi cek sinkro relay. Contoh teleproteksi yang pertama untuk ini, yang blok sesuai kursor ini, pointer ini adalah teleproteksi Siemens tipe SWT 3000. Selanjutnya yang ini teleproteksi mereknya Alstom, Etera Gridcom, tipe DIP atau biasa disebut DIP 5000. Selanjutnya untuk foto ini adalah Hitachi ABB seri NSD 570. Selanjutnya untuk foto yang ini adalah Hitachi ABB G4AI PLC modul. Jadi teleproteksinya include di dalam slot modul atau subrack dari PLC ini. Kebetulan PLC ini jenisnya ETL 640. Dan teleproteksi ini adalah teleproteksi yang terinstall atau teleproteksi existing yang ada di sistem Sulbaxel. Pola pengamanan transmisi dengan TP yang pertama adalah pola direct underage transfer trip. Selanjutnya pola PUTT atau permissive underage transfer trip. Selanjutnya pola POTT adalah permissive overreach transfer trip. Selanjutnya pola blocking atau blocking scheme. Berikut pola dari DOTT secara gambarannya. Gambaran dari pola DOTT ini atau skemanya. Skema dari pola DOTT. Cara kerjanya, apabila terjadi gangguan pada zona 1 relay jarak atau relay distan, maka relay akan bekerja mengirim sinyal trip ke CB, dan pada saat yang bersamaan relay juga mengirim sinyal atau direct transfer trip signal ke relay lain di ujung terminal. Relay yang menerima sinyal tersebut akan
secara instan mengirim sinyal tripping ke circuit breaker atau CB. Selanjutnya pola PUTT atau Permissive Underreach Transfer Trip. Berikut skemanya. Untuk pola PUTT atau Permissive Underreach Transfer Trip, cara kerjanya apabila gangguan dirasakan pada zona 1 relay jarak, maka relay akan mengirim sinyal trip ke CB dan pada saat yang bersamaan juga mengirim sinyal ke relay di ujung terminal yang lain. Relay yang menerima sinyal receive hanya akan bekerja secara langsung apabila telah merasakan adanya gangguan pada zona 2 relaynya. Pola PUTT mempunyai kelebihan, yaitu untuk gangguan di daerah ujung saluran transmisi yang diamankan atau zona 2, maka relay di kedua ujung saluran yang diamankan akan trip seketika karena menerima sinyal trip dari relay di ujung yang lain. Berikut skema pola POTT, Permissive Overreach Transfer Trip. Berikut skemanya. Untuk pola POTT atau Permissive Overreach Transfer Trip, cara kerjanya, prinsip kerja pada pola POTT adalah apabila ada gangguan yang dirasakan oleh zona 2 relay jarak, maka relay akan mengirim sinyal ke relay di ujung terminal yang lain. Dan relay di ujung terminal yang lain tersebut hanya akan bekerja apabila gangguannya juga dirasakan oleh zona 2 relay tersebut. Berikut selanjutnya pola blocking atau blocking scheme. Berikut skemanya, dan di bawah ini adalah logiknya, logic trip dari blocking scheme. Pola blocking scheme menggunakan logika yang berbeda dibandingkan pola-pola yang telah kami sampaikan sebelumnya. Pengirim sinyal blocking agar relay tidak bekerja nanti dilakukan oleh zona di belakang atau reverse. Jika relay di A merasakan gangguan di zona 2 dan relay di B mendeteksi gangguan tersebut berada pada zona 3 arah belakang atau reverse, maka relay B akan mengirim sinyal blocking ke relay A sehingga relay di A tidak trip seketika tetapi trip dengan waktu tunda atau biasa kita sebut T2 atau zona waktu 2. Relay jarak dengan pola blocking akan trip seketika jika memenuhi dua syarat kondisi. Yang pertama, gangguan dirasakan oleh zona 1 relay. Yang selanjutnya, relay di ujung terminal yang lain mendeteksi gangguan di zona 2 dan pada saat yang bersamaan tidak menerima sinyal blocking. Berikut alat uji dan proses commissioning. Yang foto berikut adalah alat uji transfer trip delay. Ini mengukur delay waktu transfer trip dari GIA ke GIB. Diagram pengujiannya adalah seperti ini, di mana di sini kita anggap adalah GIA, sedangkan yang blok di bawah diagram sisi bagian bawah diagram ini adalah gardu induk B. Berikut pola poweringannya. Untuk di samping ini adalah proses persiapan uji. Ini adalah tabel referensi delay maksimal. Yang tabel pertama ini adalah delay transfer trip untuk analog link. Analog link di sini adalah PLC atau juga bisa menggunakan
AF terminal. AF terminal adalah audio frekuensi terminal. Bandwidth yang digunakan antara 300 sampai 1900 Hz. Ini masuk di frekuensi suara. Asal kita tahu, frekuensi suara itu berada di range 300 Hz hingga 3400 Hz. Untuk 4 komen, pola blocking itu delay-nya dari GIA ke GIB 8 milisecond. Untuk permissive-nya adalah 9 milisecond. Untuk direct trip adalah 10 milisecond. Tabel yang ini untuk delay transfer trip untuk digital link. Yang pertama menggunakan link kodireksional 64 kbps, di mana blockingnya untuk 4 komen adalah 5,5 milisecond, untuk 8 komen 7,5 milisecond, permissive 6,5 milisecond, 8 komen 9,5 milisecond, untuk direct trip 8 milisecond, untuk 8 komennya 12 milisecond. Untuk V11 atau 200 dengan bandwidth 256 kbps, untuk blocking 3 milisecond yang 4 komen, dan untuk yang 8 komen 3,5 milisecond. Untuk permissive 3,5 yang 4 komen, yang 8 komen 4 milisecond. Untuk direct trip 4 milisecond yang 4 komen, dan 8 komennya 5 milisecond. Untuk G703 tipe 6 dengan speed 2048 kbps, atau biasa kita menyebutnya koneksi I1, blockingnya untuk 4 komen 3 milisecond, 8 komennya 3,5 milisecond, permissive untuk 4 komen 3 milisecond, untuk yang 8 komennya 3,5 milisecond, untuk direct trip 3 milisecond untuk 4 komen, dan 3,5 milisecond yang 8 komen. Untuk link optik yang direct optik dari TP to TP menggunakan direct optik, blockingnya itu menggunakan untuk blockingnya yang 4 komen 3 milisecond, yang 8 komen itu 3,5 milisecond, permissive 4 komen 3,5 milisecond, 8 komen 4 milisecond, untuk direct trip 4 milisecond yang 4 komen, dan untuk 8 komen itu adalah 5 milisecond. Terdapat perbedaan di mana channel digital trip ini lebih cepat dibanding menggunakan analog link, di mana hampir 1/2 dari delay time yang disediakan. Jadi untuk teleproteksi yang bagus adalah semakin cepat transfer trip dari suatu teleproteksi itu semakin baik, di mana untuk di standar SPLN itu delay minimum adalah 15 milisecond dari komunikasi antar relay, dari antar teleproteksi di GIA ke gardu induk B. Jadi transfer time dari A ke B itu maksimal 15 milisecond. Audio Jungle. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua.
Salam sehat dan sampai jumpa untuk kesempatan berikutnya.